yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Amsal 23 ayat 13 sampai 14 dengan judul renungan kami adalah mengupayakan anak yang berkenan kepada Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami pagi hari ini dalam jam doa pagi ini mengundang Roh Kudus untuk memberi hikmat kepada kami, meneguhkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dengarlah Tuhan permohonan kami supaya firman-Mu yang singkat ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami dalam mengupayakan anak kami bisa disiplin di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat firman Tuhan dari Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Judul renungan kita sesuai dengan bulan Oktober dari Gereja Baptis Indonesia Depok adalah bulan keluarga. Maka izinkan saya memberi renungan dengan judul mengupayakan anak yang berkenan kepada Allah. Kalau kita melihat di era sekarang, yaitu era serba digital, tidak mudah mengajak anak-anak untuk dekat dan takut kepada Tuhan. Yang dimaksud takut kepada Tuhan tidak seperti takutnya kepada hantu misalnya. Yang dimaksud menjadikan anak-anak takut akan Tuhan kepada Allah adalah mengajari dan melatih mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak seturut atau tidak berkenan kepada Allah. Itulah yang disebut takut akan Allah. Bagaimana anak-anak kita bisa takut bahwa mereka tidak melakukan, tidak setia terhadap firman Tuhan. Oleh karena itu adalah tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anak bisa takut akan Tuhan. Anak-anak mengerti mana perbuatan yang menyenangkan Tuhan dan mana yang mendukakan Tuhan yang mereka harus hindari. Dan itulah yang harus kita latih kepada anak-anak kita sejak dini hari. Dari nats tadi, Amsal 23 ayat 13-14, terlihat kita diminta mendidik anak kita dengan rotan. Dalam hal ini bukanlah berarti kita memukul anak dengan rotan secara harafiah. Namun maksudnya adalah kita diminta mendidik anak dengan penuh disiplin. Jadi kata kunci rotan yang tadi dipakai di dalam Amsal itu adalah kita mendidik mereka dengan disiplin. Pengendalian yang ketat, pengendalian yang jelas, agar masa depan anak-anak kita layak, agar hidupnya baik. Karena dikatakan Amsal 23 ayat 14 menyatakan bahwa didikan itu untuk menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Jadi kalau kita lihat, disiplin itu harus dilakukan oleh orang tua kepada anak dalam konteks untuk masa depan mereka. Agar mereka itu hidupnya lebih layak, agar hidupnya menjadi hidup yang mengasihi banyak orang, agar hidupnya bermanfaat bagi banyak orang. Dan semuanya itu berkenan kepada Allah dan itu dididik dari masa muda, didisiplin masa muda. Kalau kita melakukan pembiaran, maka itu akan membuat anak-anak kita berbeda dengan apa yang diinginkan atau yang diharapkan oleh Tuhan.
Memang di dalam Kolose, kalau kita buka Kolose pasal 3 ayat 21 diterangkan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Tidaklah berarti firman Tuhan ini mengatakan kita lepas dari tanggung jawab mendisiplin mereka. Mendisiplin mereka itu banyak sekali cara yang baik yang diajarkan Tuhan. Misalnya salah satu saat mereka melakukan sesuatu yang di luar kesepakatan kita bisa melakukan nasihat yang baik, nasihat yang berargumentasi, sehingga mereka juga boleh merasakan bahwa nasihat kita itulah adalah nasihat yang baik untuk mereka. Kadang-kadang kegagalan kita di dalam mendisiplin, kita mengambil jalan pintas sehingga anak-anak bingung, ini kenapa bapak atau ibu saya melakukan ini, saya kan cuma melakukan ini. Nah, ini yang sering kali, sehingga kita perlu juga orang tua di dalam mendisiplinkan ini perlu cara-cara yang konsisten, cara-cara yang baik, cara-cara yang memberikan juga dampak yang positif kepada anak. Dengan menjadikan anak-anak mitra dalam mencari kehendak Allah untuk masa depannya, perlu dibangun komunikasi yang efektif. Ketika mengenakan disiplin, anak diberitahu alasannya, kenapa ia diberi disiplin, atau sanksi. Kalau ada argumen atau perbedaan pendapat tentang maksud tentang mendisiplinkan kepadanya, ayo, mari kita diskusi. Kita kadang-kadang orang tua malas berdiskusi, tetapi dalam hal mencari disiplin yang paling berkenan, kita harus melakukan diskusi dengan anak-anak kita. Ini adalah bukan perkara sederhana, ini adalah perkara mencari kehendak Tuhan. Ini adalah perkara untuk masa depan mereka, sehingga orang tua jangan pernah lelah untuk ini. Kalau bapak atau orang tua ada kekurangan, mari kita sebut aja, Pak, mari nak, apa kekurangan kami? Beri mereka kesempatan untuk memberikan input kepada kita. Waktu kita sedang menjalani perintah Tuhan, kita bisa katakan, bukan Bapak yang membenci engkau nak, tetapi ini firman Tuhan. Jadi seringkali argumentasi kita tidak sama, oleh karena itu tidak konsisten, tidak punya argumentasi. Oleh karena itu, mari orang tua, kita mulai mendidik anak dengan disiplin yang betul-betul standar argumentasinya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan disiplin. Kalau kita nanti lihat padanan dari Amsal ini di Ibrani, juga konteksnya adalah disiplin. Oleh karena itu, mendisiplinkan anak bukan berarti rotan yang harus dilakukan atau penyiksaan fisik yang harus dilakukan, bukan. Tetapi adalah pembinaan, adalah nasihat-nasihat yang sama-sama referensi antara kita dengan anak, yaitu firman Tuhan. Mendidik anak dengan disiplin akhir-akhir ini tidak mudah. Anak-anak belajar lebih cepat dalam menggunakan pengembangan teknologi. Kalau sejak dini tidak dikenalkan dengan didikan dengan cara Tuhan, kita akan mengalami kesulitan untuk menyelamatkan nyawanya dari orang mati. Dalam arti membawa mereka dekat kepada Tuhan dan hidup bahagia dalam damai sejahtera Tuhan. Jadi Bapak Ibu, belum terlambat kita untuk mendidik anak. Mari kita mendidik anak dengan kita terus menerus memperhatikan anak kita dalam perkembangannya, bersama dia, mendampingi mereka, karena teknologi, pergaulan, mereka semua sekarang dengan cepat berubah, tetapi kita juga harus bisa mengantisipasi, dan salah satu cara adalah mengkomunikasikan firman Tuhan, nasihat Tuhan kepada mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang siap untuk menghadapi dunia masa depannya yang makin berat, tetapi mereka menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, yang sangat-sangat memberkati banyak orang. Mari Bapak Ibu, kita mengasihi anak-anak kita dengan cara Tuhan, mengenakan rotan karena kasih,
Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sebentar akan menyelesaikan jam doa kami. Kiranya firman-Mu ini bisa menolong kami untuk kami boleh terus mendisiplinkan anak kami dengan kasih Tuhan. Ajari kami sebagai orang tua memberi hikmat dalam mendidik anak kami dengan kasih Tuhan, sehingga anak-anak kami tidak terluka, anak-anak kami tidak mendendam, tapi mereka bersyukur karena ada disiplin kasih dari Tuhan yang sudah kami ajarkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sebagai orang tua terus-menerus belajar dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.